Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk materi fikih kali ini kita akan mempelajari tentang mandi wajib setelah haid. Ya. Sebelum ke materi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, agar menerima kebenaran bahwa Allah mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin. Yang kedua, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi. Dan yang ketiga, agar bisa menerapkan mandi wajib setelah haid khusus bagi perempuan sesuai syariat dan rukunnya. Sebelum ke materi, apa itu pengertian mandi wajib setelah haid dan hukum mandi wajib setelah haid. Seperti biasa, terlebih dahulu kita murajaah surat Al-Insyiqaq ya. Silakan anak-anakku yang memegang Qur'annya bisa lihat di Quran juz 30 surat ke-84 ya. Yang gak memegang Al-Quran bisa dilihat juga di layar. Maka cantumkan juga surat Al-Insyiqaqnya. Ayat 1 sampai ayat 8. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Alhamdulillah kita telah murajaah surat Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, pelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar yang ada di layar tersebut. Bercerita tentang anak perempuan yang belum dan sesudah balik ya, ditandai dengan haid. Silakan kalian ceritakan dengan bahasamu sendiri dan tulis dalam buku tulis ya, sebagai tugas dari Bapak untuk pertemuan fikih kali ini. Nah, sekarang lanjut ke materi. Dalam ajaran Islam ada ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan bersuci atau toharo. Di sini Bapak akan jelaskan bahwa bersuci terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamum jika tidak ada air atau karena sakit. Sedangkan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau tayamum. Nah, di sini haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan seorang perempuan tentunya agar sah ibadah yang dilakukannya ya. Lalu apa pengertian dari mandi wajib setelah haid?
haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu ya. Salah satu dari penyebab mandi wajib adalah karena haid ya. Jadi wanita yang haid berarti ia sedang berhadas besar. Jadi haid tersebut merupakan salah satu tanda baliknya seseorang ya. Batas waktu haid tidak ada ketentuannya, Pak. Tidak ada ketentuan pasti dari Rasulullah SAW berapa lama batas maksimal dan batas minimalnya ya. Namun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan berusia 9 tahun. Jika keluar darah ya, keluar darah sebelum berusia 9 tahun, maka darah itu dianggap sebagai darah penyakit. Sampai seseorang darah haid ya. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali sampai seseorang mengalami menopause atau tidak keluarnya darah haid. Jadi darah haid keluar normalnya pada umumnya 6 sampai 7 hari ya. 6 sampai 7 hari. Darah haid ini berbeda keluarnya sesuai dengan kondisi lingkungan dan keadaan, sehingga terjadi perbedaan antara satu perempuan dan perempuan yang lainnya. Jadi menurut para ulama, darah haid ini paling sedikit selama 1 malam keluarnya ya, 1 malam, 1 hari 1 malam, dan sebanyak-banyaknya biasanya 15 hari 15 malam. Dan yang sedang biasanya 5 hari 5 malam atau kurang lebih 1 minggu. Itu pendapat para ulama, kebanyakan para ulama. Jadi apabila seseorang perempuan mengeluarkan darah haid dari farjinya lebih dari 15 hari, maka disebut dengan istihadah atau darah penyakit. Tapi pada umumnya masa haid itu adalah 6 atau 7 hari ya, karena berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Itulah pengertian mandi wajib setelah haid. Jadi Bapak ulangi lagi bahwa mandi wajib itu adalah atau disebut dengan mandi junub ya, al-ghuslu. Artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sekarang yang keduanya hukum mandi setelah haid. Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Jadi seseorang perempuan yang telah selesai masa haid, tentunya hendaknya ia segera mandi. Ya, maka mandi setelah masa haid disebut dengan mandi besar. Jadi mandi besar itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Tujuannya untuk menyucikan diri dari hadas besar atau haid. Itulah hukum mandi wajib ya, karena mandi tersebut ada beberapa mandi, itu ada yang sifatnya mandi wajib, yang kedua ada mandi sunnah ya, yang ketiga ada mandi yang boleh, yang biasa seperti kita lakukan setiap harinya. Kalau mandi wajib itu mandi setelah kita mengalami hadas besar dan hukumnya wajib ya. Kemudian ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu mandi yang dilakukan
apabila mandi tersebut dilakukan mendapatkan pahala dari Allah, dan ditinggalkan juga tidak menjadi apa-apa. Biasanya mandi sunnah itu biasanya dilakukan sebelum sholat Jumat, sebelum sholat Id dan yang lainnya, biasanya itu dilakukannya. Kemudian kalau mandi yang sifatnya mubah atau boleh seperti kita setiap hari ya, supaya badan kita bersih. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya bagi kita semua ya, bagi kalian yang mendengarkan video ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid ya, hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, insya Allah untuk pertemuan minggu yang akan datang. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.